Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Si Apik. Nah, pertama kita harus download dulu aplikasinya di Play Store. Kemudian ketika sudah terdownload, kita buka aplikasinya. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik mulai di sini. Kemudian kita izinkan semua akses. Kita klik setuju. Pada bagian ini kita pilih yang manufaktur. Selanjutnya, kemudian kita bisa upload logo badan usaha, bisa juga kita upload foto usaha kita di depannya itu boleh, atau logo kemasan boleh. Sini kita kasih namanya, misalkan di sini kopi mantap. Kemudian isi alamatnya misalkan di Selangit. Kemudian berikan nomor handphone. Oke. Kemudian sini kita kasih nama pemilik, misalnya Agung. Kemudian deskripsi usahanya kita isikan usaha penggilingan kopi. Kemudian di sini kita bisa masukkan nik KTP kita. Sudah itu kita masukkan password. Nah, di sini password kita harus ingat karena untuk mengentry transaksi selanjutnya kita harus memasukkan password kita ini. Misalkan saya buat password seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya. Kemudian kita pilih tahun. Kemudian kita pilih bulan. Kemudian klik mengisi. Oke. Nah, ini dia menunya, ada menu penerimaan dan ada menu pengeluaran. Pertama kita akan memasuki transaksi penerimaan dulu, yaitu kita menerima modal. Modal di sini ada dua macam, ada modal uang dan ada modal barang. Di sini kita pakai modal uang. Nah, di sini kita masukkan jumlahnya, misalkan 50 juta secara tunai. Ya. Kemudian kita berikan catatan di sini adalah setoran modal awal. Simpan. Kembali ke menu transaksi. Kemudian kita mulai melakukan pembelian. Misalkan kita membeli aset misalkan mesin. Di sini kita berikan, kita tambah aset dulu. Nama asetnya misalkan mesin penggiling. Kelompok asetnya kita pilih yang kelompok 2. Karena kelompok 1 itu subkelompoknya berbeda, tidak ada. Kita pilih yang kelompok 2. Kelompok 2 kita pilih yang mesin pengolahan. Di sini ada masa manfaatnya selama 8 tahun. Di sini kita masukkan angka perolehannya itu sekitar 10 juta. Kita simpan. Kemudian kita klik. Kita belinya secara tunai. Dan kita sini beri catatan dibeli mesin penggiling kopi secara tunai. Simpan. Kembali ke menu transaksi. Kemudian kita mencoba untuk membeli bahan material. Di sini kita beli bahan material secara tunai. Di sini kita tambahkan misalkan biji kopi. Oke, kategorinya kita tambahkan di sini adalah biji kopi mentah. Simpan. Oke. Kita klik lagi. Satuannya kita pilih dalam kilogram. Kita harga belinya misalkan 1 kilonya itu adalah 20.000. Kita simpan. Kita klik lagi biji kopi. Terus kita belinya mungkin sebanyak 50 kilo. Nah, di sini otomatis total harganya adalah 1 juta. Kita kasih nama pemasoknya, misalkan di sini namanya Gunawan.
Kemudian alamatnya misalkan di Selangit. Kemudian teleponnya masukkan bila ada, kontak lain atau email bila ada, kemudian simpan. Oke. Kemudian kita klik Gunawan, catatan, dibeli biji kopi mentah secara tunai. Simpan. Kembali ke menu transaksi. Oke, setelah kita membeli sebuah persediaan, kita sudah membeli alat dan mesinnya untuk mengolah biji kopi. Kemudian kita mencoba untuk penjualan. Penjualan sini banyak menunya. Ada tunai, ada secara kredit, ada pembayaran utang dari pelanggan, ada penjualan aset, ada juga penjualan ekspor hasil produksi. Di sini kita coba dulu yang produksi tunai. Nah, di sini nama barang jadinya adalah, misalkan kita sudah menjual barang jadi tersebut sudah dalam bentuk bubuk, maka sini kita tuliskan namanya adalah bubuk kopi. Satuan barangnya kita jual dalam per kilogram. Deskripsi barangnya adalah di sini misalkan kita buat kopi siap seduh. Oke, simpan. Klik lagi bubuk kopi. Terus kita ada jual misalkan ada 5 kg. Dan kita jualnya dengan harga 25.000. Maka secara otomatis harganya 125.000. Terus kini kita tambahkan nama pelanggan yang mau beli, misalkan namanya Rina. Asalnya dari Lubuk Linggau. Berikan nomor telepon bila ada, kemudian simpan. Kemudian kita klik lagi. Kemudian kita beri catatan. Dijual bubuk kopi secara tunai. Simpan. Begitupun seterusnya jika ada penjualan lagi. Nah, di sini kita mencoba untuk membayar beban. Di sini beban banyak jenisnya, ada beban tenaga kerja, ada beban sewa, ada beban listrik, ada beban air, beban telepon, dan beban yang lain-lain. Di sini kita coba untuk beban tenaga kerja. Di beban tenaga kerja ini, misalkan kita menggaji karyawan tersebut harian. Misalkan kita menggajinya itu adalah 50.000. Terus ini pembayaran secara tunai. Kemudian di sini beri catatan dibayar gaji karyawan 1 orang. Nanti sesuaikan aja, kalau 2 orang berarti 100.000, kalau 3 orang berarti 150.000. Simpan. Kembali ke menu transaksi. Nah, bagusnya si Apik ini, dianya secara otomatis dia akan mengeluarkan laporan-laporan keuangan tersebut. Di sini kita cek histori transaksi tadi ya, ada dari modal uang, ada pembelian aset tetap, ada pembelian material yaitu biji kopi tadi, ada juga penjualan hasil produksi tunai. Jadi coba kita cek, ada laporan posisi keuangan. Klik tampilkan. Nah, di sini tertera. Di sini tertera ada jumlah asetnya, ada kewajiban, ada modal, ya. Di sini ada kas, ada aset tetap dan lain-lain. Seperti itu. Di sini kita masih mengalami rugi karena kita masih contoh ya tadi mengajukan transaksinya. Kemudian selain ada laporan keuangan, ada juga laporan laba rugi. Di sini kita masukkan 2023 di bulan Januari. Nah, di sini kita masih mengalami rugi karena kita tadi masih dalam contoh ya. Nanti untuk selanjutnya bisa kita tambahkan lagi transaksinya. Selain itu banyak lagi laporan-laporan yang bisa kita lihat, ada arus kas, ada laporan rincian dan lain-lain. Baiklah, itulah tutorial singkat bagaimana cara kita membuat akunnya pertama, kemudian kita bagaimana cara memasukkan modal, bagaimana kita membeli persediaan, membeli peralatan, aset gitu, dan kita juga melakukan transaksi penjualan. Si Apik ini mudah, apalagi dia juga sudah menyiapkan laporan secara otomatis. Nah, laporan ini bisa kita ekspor, bisa kita ambil dalam bentuk PDF atau Excel. Baiklah, sekian tutorial dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.